Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di bab yang baru 3.2 mengenai nilai mutlak. Silakan kalian simak penjelasan pada video kali ini sambil membuka buku catatan kalian. Yang pertama, di sini ada konsep nilai mutlak ya. Nah, nilai mutlak itu disimbolkan dengan dua garis lurus seperti ini ya. Dua garis lurus yang disebut dengan garis mutlak. Kemudian nilai mutlak dari bilangan real A, kita misalkan bilangan realnya A, maka akan dinotasikan dengan nilai mutlak A. Jadi ini dibaca nilai mutlak A. Jika bilangan realnya diganti dengan X, maka jika ditambahkan dua garis mutlak disebut nilai mutlak X. Sudah paham ya? Jadi ini namanya garis mutlak. Cara membacanya nilai mutlak X, tergantung dengan bilangan real yang terdapat di dalam garis mutlak ini. Nah, definisi dari nilai mutlak yaitu di sini nilai mutlak A ada yang positif, ada yang negatif. Bernilai positif jika A lebih dari sama dengan 0 dan bernilai negatif jika A kurang dari 0. Jadi ini logikanya, angka-angka yang lebih dari sama dengan 0 berarti ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini nilainya sudah pasti positif. Kemudian kurang dari 0, berarti angka-angka yang kurang dari 0 itu misalnya 1 negatif, negatif 2, kemudian negatif 3, dan seterusnya. Nilainya pasti negatif. Maka dari itu, definisi dari nilai mutlak A itu ada positif dan negatif. Bernilai positif jika lebih dari sama dengan 0 dan bernilai negatif kurang dari 0. Hanya dua definisinya ya, jadi yang positif dan yang negatif. Kemudian bentuk nilai mutlak ini juga melibatkan variabel seperti nilai mutlak X. Ingat ya cara membacanya, jika ada dua garis mutlak dibaca nilai mutlak X dan nilai mutlak AX tambah B. Definisi bentuk nilai mutlak X sama seperti definisi bentuk nilai mutlak A ya, yang ini. Di sini ada contoh, kalian perhatikan di buku catatan kalian. Di sini ada contoh nilai mutlak dari X itu sendiri ya. Di sini ada negatif 7, kemudian ada 0, 3,14, negatif 13, kemudian negatif 1/2, 22/7, akar 2 dikurangi akar 3. Ini nilai mutlak dari X-nya. Nah, setelah itu kita kelompokkan apakah nilai dari X ini masuk ke dalam kelompok lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari 0. Sekarang kita lihat yang nomor 1. Nomor 1 ini negatif 7. Ingat, negatif. Jika nilainya negatif, maka sudah pasti dia kurang dari 0. Maka dari itu kita checklist di kolom yang bagian kurang dari 0. Maka nilai mutlak X-nya karena dia negatif, lihat ya, karena dia negatif berarti harus ada tanda negatif di depannya. Maka kita tulis dulu negatif, kemudian baru kita masukkan nilai dari X-nya ini ya, berarti negatif 7. Karena di sini dua tanda yang sama, negatif dan negatif, maka tidak boleh. Jadi kita kurung seperti ini ya. Nah, jika seperti ini, negatif dikali negatif itu hasilnya positif 7. Positif ini jarang ditulis di depan angka ya, atau seperti ini. Jadi hasilnya 7. Kemudian di sini ada 0. 0 berarti dia masuk ke dalam lebih dari sama dengan 0.
Kenapa tidak kurang dari 0? Karena nilai yang masuk ke dalam kurang dari 0 itu ada negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. 0 ini berarti masuk ke dalam lebih dari sama dengan 0. Itu sama dengan 0. Nah, untuk yang nilainya positif ya, bernilai positif, maka dia hasilnya pasti akan tetap ya, karena tidak dipengaruhi dengan tanda negatif di depannya. Berarti 3,14 pun itu hasil akhirnya pasti 3,14. Untuk yang hasilnya negatif, maka di sini sama seperti proses yang tadi yang negatif 7 ya. Jadi kita kali negatif, maka akan menghasilkan positif, dan seterusnya. Jika kita perhatikan, nilai akhir dari nilai mutlak ini keseluruhannya bernilai positif ya, bernilai positif. Jadi kesimpulannya, mau berapapun nilai mutlak di sini tandanya ya, negatif atau positif, terutama untuk yang positif sudah jelas hasilnya pasti positif. Nah, untuk yang negatif hasilnya pasti akan menjadi positif. Berarti kesimpulannya, fungsi dari garis mutlak ini adalah untuk mempositifkan nilai variabel yang ada di dalam garis mutlak. Contoh, jika di sini ditentukan negatif 10, nilai mutlak dari negatif 10, kalau kita sudah paham, maka hasilnya pasti 10. Karena kalau kita jabarkan ke definisi, kalau yang negatif berarti harus dikalikan dengan negatif. Negatif 10, nilai mutlak dari negatif 10 itu berarti negatif 10 ya, seperti ini. Berarti negatif kali negatif hasilnya positif 10. Jadi intinya hasil akhir dari nilai mutlak itu pasti positif ya, seperti ini. Kemudian di sini ada sifat nilai mutlak, ada akar X pangkat 2, itu hasilnya akan menjadi nilai mutlak X. Kemudian jika menemukan bentuk yang seperti ini, maka itu sama dengan nilai mutlak X pangkat 2 yang hasil akhirnya menjadi X pangkat 2, dan seterusnya. Sifat-sifat ini nanti akan kita pahami jika kita menemukan soal yang selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke definisi nilai mutlak, bentuk nilai mutlak AX ditambah B. Silakan kalian perhatikan buku catatan kalian ya. Jadi di sini misalkan U sama dengan AX tambah B dengan syarat A tidak sama dengan 0. Jadi nilai A yang di sini tidak boleh bernilai 0 ya. Maka diperoleh nilai mutlak U itu sama dengan nilai mutlak AX tambah B sama dengan seperti definisi yang awal ya. Jadi ada positif, ada negatif. Untuk yang positifnya maka dia tetap mengambil nilai yang ada di dalam garis mutlak ini. Jadi AX tambah B. Untuk yang bernilai negatif, maka kita tambahkan tanda negatif di depan nilai mutlaknya. Jadi negatif dalam kurung AX tambah B ya. Ini ketentuannya. Sehingga ini kita memperoleh dua definisi baru ya. Jika A lebih dari 0, maka nilai mutlak AX tambah B itu positif dan negatif juga sesuai dengan definisi awal, dengan syarat X lebih dari sama dengan itu bernilai negatif B per A. Jadi negatif B per A ya. Kemudian untuk yang negatifnya maka X kurang dari negatif B per A juga. Negatif B per A. Kemudian untuk yang A kurang dari 0 ini sama sesuai dengan definisi, ada positif, ada negatif. Namun di sini tandanya berbeda dengan yang lebih dari 0 ini ya.
Jika di sini lebih dari sama dengan, maka di sini kebalikannya. Di sini kurang dari, di sini lebih dari sama dengan. Ini dua definisi yang harus difahami selanjutnya. Di sini ada contoh. Nilai mutlak X tambah 2 sama dengan, maka di sini positif, di sini negatif. Kita lihat ini nilai mutlaknya X tambah 2, berarti di sini untuk yang positifnya tetap nilainya X tambah 2, kemudian untuk yang negatif kita akan mendapatkan negatif X dikurangi 2. Negatif X dikurangi 2 ini asalnya dari negatif X ditambah 2. X tambah 2 ini asalnya dari soalnya ya, nilai mutlak X tambah 2. Untuk yang positif maka nilainya tetap, untuk yang negatif kita tambahkan tanda negatif di depannya. Maka kita kalikan, negatif kali X itu hasilnya negatif X, kemudian negatif dikali positif 2 hasilnya negatif 2. Maka kita dapatkan nilai negatif X dikurangi 2. Asalnya dari sini ya. Kemudian nilai negatif 2 ini diperoleh dari definisi negatif B per A. Ini sebagai B, ini sebagai A. Maka negatif B per A itu sama dengan negatif B-nya nilainya 2. Kemudian A-nya di sini di depan X ini nilainya 1. Tapi 1 itu memang jarang ditulis ya, berarti di sini 1. Negatif 2 dibagi 1 itu sama dengan negatif 2. Maka asal dari negatif 2 ini dari sini ya, dari definisi yang atas ini. Kemudian untuk yang 2 dikurangi 3x, ini nilai mutlak 2 dikurangi 3x. Caranya sama seperti yang di atas, ada positif, ada negatif. Ini tidak terlihat negatifnya karena penulisannya ini dibalik. Seharusnya ini negatif 3x tambah 2 ya, jadi positif, ini negatifnya. Tapi untuk penulisannya bisa dibalik menjadi 2 dikurangi 3x. Nilai kedua-duanya ini sama saja ya, hanya penulisannya saja yang berbeda. Nah, jadi ini positif, ini negatifnya. Mendapatkan ini sama sesuai dengan definisi ya, negatif B per A. Negatif B per A. Maka didapatkan 2/3, di sini juga 2/3. Mudah-mudahan paham sampai sini ya. Nah, selanjutnya di sini ada definisi nilai mutlak bentuk nilai mutlak AX tambah B ditambah atau dikurangi nilai mutlak PX tambah Q. Jadi ini pertanyaannya, bagaimana sih cara mengoperasikan jika nilai mutlaknya itu memuat lebih dari satu buah suku. Artinya ini suku pertama, ini suku kedua ya. Jadi ada 2 nilai mutlaknya. Nah, kita perhatikan contoh ada di buku catatan kalian. Di sini ada nilai mutlak X tambah 2 ditambah nilai mutlak 2X dikurangi 5 ditambah X. Nah, ini hasilnya nanti seperti apa ya? Yang pertama, pastinya kita harus mendefinisikan terlebih dahulu ya setiap suku dari nilai mutlak. Karena nilai mutlaknya tadi terdiri dari 2 suku, jadi kita pisahkan terlebih dahulu ya. Suku yang pertama nilai mutlak X tambah 2, kemudian suku yang kedua ada 2X dikurangi 5. Ini sama prosesnya seperti yang tadi, jadi kita definisikan terlebih dahulu, ada positif, ada negatif. Di sini juga ada positif, ada negatif. Kemudian kita cari syaratnya dengan definisi yang negatif B per A tadi ya. Nah, jadi kalian bisa cross check sendiri apakah betul hasilnya negatif 2 di sini dan apakah betul di sini 5/2. Silakan kalian hitung sendiri di buku latihan kalian ya, dengan definisi negatif B per A. Ini positif, ini negatif, ini positif, dan ini negatif. Nah, setelah mendefinisikan dan mengelompokkan 2 suku nilai mutlak tersebut,
maka kita mendapatkan dua angka dominan, yaitu ada negatif 2 dan juga ada 5/2 ya. Diperhatikan buku catatan kalian, di sini kurang jelas ya tulisannya. Jadi kita mendapatkan dua angka dominan, negatif 2 dan 5/2. Selanjutnya kita urutkan kedua angka ini untuk membuat garis bilangan. 5/2 itu sama dengan 5 dibagi 2, berarti hasilnya 2,5 ya. Berarti kita posisikan garis bilangan. Di sini letak untuk negatif 2, di tengah-tengah ini sudah pasti 0 ya. Nah, kemudian di sini letak 2,5 atau 5/2 ya. Jadi di sini nilai positif, di sini nilainya negatif, seperti itu ya. Kemudian dari garis bilangan tersebut kita menemukan 3 daerah ya. Jadi kita memperoleh 3 daerah dari setiap definisi. Ini suku pertama, suku kedua, kemudian ini keseluruhan soal yang diminta tadi di awal. Kemudian kita definisikan ada X kurang dari negatif 2, ini diambil dari yang bernilai negatif. Kemudian di sini ada X lebih dari sama dengan negatif 2. Cara membacanya ini ke belakang ya. Cara membacanya X lebih dari sama dengan negatif 2. Ini kita ambil dari yang nilainya positif, kemudian X kurang dari 5/2. X kurang dari 5/2 kita peroleh dari sini ya, untuk yang bernilai negatif, berarti di sini negatif. Kemudian satu lagi ada X lebih dari sama dengan 5/2, kita peroleh dari sini, dari yang nilainya positif di sini ya. Kemudian kita operasikan untuk nilai mutlak X tambah 2. Di sini yang bernilai negatif itu ada negatif X dikurangi 2 ya. Perhatikan kembali, di sini nilai mutlak X tambah 2. Untuk yang nilainya negatif, kita lihat di sini X tambah 2. Nilai yang negatif kan yang ini ya, berarti kita pindahkan ini ke sini, berarti negatif X dikurangi 2. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 2, ini nilainya positif kan, X lebih dari sama dengan negatif 2, ini posisinya ada di definisi yang positif, maka yang X tambah 2 ini kita pindahkan ke sini, X tambah 2. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 5/2, ini berada di definisi yang positif ya. Ini berada di definisi yang positif, tapi karena di sini suku pertama yang dibahasnya, maka untuk definisi positifnya di suku pertama itu adalah nilainya X tambah 2, berarti di sini X tambah 2. Selanjutnya untuk yang 2X dikurangi 5 juga sama prosesnya seperti yang tadi. Kita perhatikan untuk yang nilainya negatif di 2X kurangi 5, berarti ada negatif 2X tambah 5. Ini kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk X kurang dari 5/2 itu merupakan definisi dari yang negatif, makanya kita pindahkan ini negatif 2X tambah 5 ke sini, pindah lagi. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 5/2, nah ini merupakan definisi yang positif ya, X lebih dari sama dengan 5/2, kita pindahkan di sini 2X kurangi 5. Jika seperti itu, maka di sini soal yang awal ya, berarti nilai mutlak X tambah 2 ditambah nilai mutlak 2X kurangi 5 ditambah X, maka hasilnya ini kita jumlahkan
ya. Kita jumlahkan, berarti di sini negatif X dikurangi 2 ditambah negatif 2X ditambah 5 ditambah X. Nah, ini lebih jelasnya yang ini ya. Jadi ini seperti ini. Negatif X dikurangi 2 ditambah negatif 2X ditambah 5 ditambah X. Kita jumlahkan yang nilainya sama atau yang bentuknya sama. Berarti yang X kita jumlahkan dengan yang X dengan yang X. Di sini ada negatif X. Ingat, di depan X ini ada nilainya yaitu 1. 1 memang jarang ditulis, berarti negatif X itu sama dengan negatif 1X. Berarti di sini negatif 1 dikurangi 2 ditambah 1, maka hasilnya menjadi negatif 2X. Kemudian di sini ada negatif 2, kita jumlahkan dengan yang sama-sama angka, berarti negatif 2 ditambah 5 itu hasilnya 3 ya. Jadi kita jumlahkan yang bentuknya sama, ini X, ini X, ini X. Kemudian sisanya yang tidak ada nilai X-nya, berarti kita dapat hasil 3 dikurangi 2X. Untuk kolom yang selanjutnya juga sama ya. Kita jumlahkan yang X dengan yang X dengan yang X. Di sini ada 1 dikurangi 2 ditambah 1, maka hasilnya 0. Kemudian di sini 2 ditambah 5, 7. Berarti 0 tambah 7 sama dengan 7. Nah, selanjutnya yang ini juga sama. Kita jumlahkan yang X dengan yang X, kemudian sisanya yang tidak ada X-nya, maka kita dapatkan nilai 4X dikurangi 3. Dari definisi ini, dari kolom yang sudah kita selesaikan ini, maka kita memperoleh definisi baru untuk persoalan ini menghasilkan 4X tambah 3, 7, dan 3 dikurangi 2X dengan syarat-syarat yang diambil dari definisi yang kuning ini ya. Untuk penjelasan materi nilai mutlak part 1 sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.